Salam semuanya. Hari ini saya ingin mengisahkan tentang kisah nyata seorang anak yang tidak dianggap oleh orang tua asuhnya dari dia lahir hingga dia dewasa. Nah, kini adalah kisah nyata. Saya akan ceritakan semuanya pada kalian semua. Anggap aja kisah ini adalah sebagai pengalaman kehidupan kita agar kita tidak terulang lagi terhadap anak-anak kita nantinya. Mungkin bagi kalian yang belum berumah tangga, atau mungkin bagi kalian yang sudah punya anak, anggap aja dan supportlah anak itu dengan sebaik-baiknya agar masa depannya bisa lebih baik lagi. Jadi bagi yang belum subscribe channel ini, cerita Agwan, ya, nama saya Agwan, dukung channel ini dan jangan lupa komen agar komentar kalian ini sebagai orang tua bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk kedepannya, ya kan? Jadi kita sama-sama belajar, ya kan, agar kita bisa mendidik anak kita dengan baik untuk masa depannya lebih baik lagi. Nah, hari ini saya ingin mengisahkan tentang seorang anak dari kedua orang tua yang hidup sederhana, ya kan? Kedua orang tua ini dulunya adalah seorang perantauan dari Medan yang hidupnya serba pas-pasan, tidak mempunyai rumah, hanya membawa koper dan sebuah mesin jahit. Dan si istri ini bertahan hidup untuk mesin dengan usaha kemampuan keterampilan dia dalam menjahit untuk kehidupan sehari-hari dia. Dan sehingga waktu berjalan akhirnya bertukar untuk menjadi wira swasta, pedagang makanan. Pertama dia pedagang makanan, membuat makanan lumpia, ya kan, lumpia basah. Lumpia itu dia jual sekitar berapa tahun. Akhirnya dengan sering waktu berjalan, hidupnya mungkin pas-pasan gimana, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat seseorang buah hati di dalam rumah tangga mereka. Nah, dengan seiring waktu berjalan akhirnya si ibu ini dengan susah payah, ya kan, mengandung anak pertamanya, ya kan. Tapi anak pertama ini tidak bisa lahir secara normal karena si ibu ini kandungannya turun berok, ya kan. Turun berok, peranakannya dikit, nggak bisa bertahan sampai umur 9 bulan. Dan ini dia lahir si anak ini ke umur 6 bulan. Nah, 6 bulan lahir ini anak ini tidak normal dan akhirnya masuk ke inkubator selama 2 minggu, ya kan. Dan anak ini keluar dari inkubator ini dengan kondisi yang sangat prihatin. Babynya sangat kecil, sebotol kecap, ya kan. Dulu saya pernah dikasih lihat pada bajunya kecil seperti kayak baju boneka. Itu bajunya kecil sekali, tapi sekarang nggak tahu bajunya kemana. Dulu pernah saya dikasih lihat dulu pada orang tua si anak ini, ya kan. Nah, itu akhirnya mereka setelah keluar dari rumah sakit, mereka tidak bisa mampu untuk bayar rumah sakit karena keterbatasan mereka, kekurangannya mereka ini. Sampai keluar dari rumah sakit itu pun masih ada hutang terhadap rumah sakit. Dulu masih bisa ngutang, masih bisa pulang. Nah, dulu dengan sering waktu berjalan, ya kan, si ibu ini bingung mau bawa pulang seperti apa. Nah, si suaminya ini dia bilang, udah anaknya tinggal aja, dia bilang. Untuk apa bayi cacat? Dia bilang gitu, dia bilangnya bayi cacat karena dia prematur, kurang bulan, khawatir pas di tangga mereka ini takut tidak bisa hidup. Nah, si ibu ini akhirnya bercerita, menjawab apa yang dilontarkan perkataan itu dengan suami ini, dan menjawabnya seperti ini, tidak apa, bawa pulang aja, hidup mati di tangan aku, dia bilang.
Akhirnya anak ini dirawat, ya, tidak bisa dimandikan selama 1 tahun, hanya bisa dilap badan dengan air. Kalau dimandikan badannya biru kedinginan karena kulitnya ini berbalung, cuman dibungkus kulit dengan kulit transparan bening, di sekujur tubuhnya ini berurat semua terlihat karena dia belum normal, baru 6 bulan udah lahir. Nah, dari selama setahun dengan dimandikan cuma bisa dilap-lap badan doang, makanya anak ini dibilang bayi daki. Dulu anak ini terkenal ada sebagai bayi daki, berdaki semua, hitam, berdaki, nggak bisa bersih ya. Setelah fisiknya udah kuat, akhirnya si anak ini tumbuh dengan sehat, ya kan, walaupun sering sakit-sakitan. Dengan sih waktu berjalan ke depan mereka, akhirnya makin melonjak, dagangan mereka laku, laris. Jadi ibarat kata tuh anak ini adalah bawa hoki, ya kan, orang bilang bawa hoki, bawa keberuntungan. Kalau di suku mereka bilang anak pertama ini katanya anak bawa keberuntungan. Biasanya kalau anak kekurangan ini itu biasa diberkati, dianugerahkan oleh Tuhan ya, biasanya diberikan kecukupan kehidupan mereka agar tidak kekurangan. Nah, dengan waktu berjalan, akhirnya mereka merantau ke Jakarta ini selama 3 tahun, akhirnya kebeli rumah. Itu terkumpul sekitar tahun 80-an, itu uang terkumpul 3 juta. 3 juta ini beli sebuah rumah kecil, ya, 3 rumah jadi satu, 300 rumah petak jadi satu. Akhirnya mereka tinggal sana dengan waktu berjalan, lalu bertumbuh kecukupan, walaupun sederhana ya, anggap mendingan. Namanya orang tuanya itu dikurang pergaulan ya, mungkin dari namanya orang kampung dari Medan ke Jakarta kan, kurang pergaulan, mereka tidak tahu bahwa anak bayi yang kurang bulan ini, yang bayi yang lahir 6 bulan ini, yang udah terlahir, yang fisiknya kurang kuat ini, tidak bisa sembarang imunisasi. Nah, setelah diimunisasi, ternyata si anak ini disuntik atau suntik apa gitu, akhirnya dia tidak bisa jalan, demam, meriang, ya kan, dibawa ke dokter, dokter bilang nggak apa-apa, cuma gosok-gosok aja, kata pakai nasi. Dia benjolan di bokong itu nggak bengkak, kasih sebesar telur bebek bekas suntikan itu di bokongnya itu. Nah, itu tersuntik kena uratnya keriting itu. Akhirnya dia tidak bisa berjalan normal. Akhirnya dia tidak, kata tuh orang bilang tuh polio, cuman dia polionya kakinya nggak kurus sebelah, masih kata normal, cuman dia nggak bisa jalan. Dia hanya bisa merayap di tembok, berjalanan di tembok sambil memegang tembok. Itu sampai bisa berjalan normal sampai umur 4 tahun. Adiknya udah bisa lari, dia baru 4 tahun baru bisa lari, baru bisa jalan normal. Itu dengan sering waktu berjalan, kehidupan si anak ini tumbuhlah semakin besar, tapi si ayah ini tidak menganggap anak ini adalah anak yang diharapkan. Dari kecil tidak dipeluk, tidak digendong sama dia, ya kan. Dan anaknya datang, papanya pulang, anaknya datang pengen minta dipeluk, akhirnya pernah anak itu ditendang, sana papa lagi capek. Dia bilang, papa lagi capek, kamu jangan dekat-dekat papa, sana. Ya kan, ditendang anak itu. Akhirnya anak itu terpental. Mamanya si anak ini marah-marah. Nah, akhirnya udah, dengan si waktu berjalan, anak ini punya rasa minder, tidak rasa percaya diri, ya kan. Dengan si waktu berjalan, dia tidak merasa kayak dikucilkan di keluarganya ini, ya kan, kurang kasih sayang dan support, ya kan. Akhirnya dia tidak bisa semangat untuk hidup, untuk menjalani kehidupannya, mencapai masa depannya lebih baik lagi. Akhirnya dia punya niat bunuh diri, ya kan. Dengan seringnya waktu bunuh diri dia ini selalu ada bisikan kanan kiri ini, satu malaikat, satu iblis.
Si iblis bilang, udah kamu bunuh diri aja. Dia bilang gitu. Bilang ke anak ini, kamu bunuh diri aja, buat apa kamu hidup? Sedangkan orang tua kamu aja tidak mendukung kamu, tidak mensupport kamu apa gimana. Tapi si mereka ini bilang, kamu belum waktunya untuk bunuh diri, karena kedepannya masih banyak orang yang membutuhkan kamu. Nah, akhirnya anak ini selalu punya niat seperti itu, sehingga dia dewasa, ya, akhirnya mamanya itu kan akhirnya dia itu tanya ke satu orang pintar, ya kan. Orang pintar ini bilang, anak ini sebenarnya mentalnya terganggu, rasa percaya dirinya kurang, dia punya niat bunuh diri, jagalah baik-baik anak ini. Saat itu si orang tua ini, ibunya, ya kan, mamanya, akhirnya tahu anak ini maka diperhatiin terus, sampai suatu ketika anak itu menjelang dewasa, ya kan, dihina terus. Kamu buat apa? Dia bilang, begini aja dasar kamu cacat pincang, dia bilang gitu. Kamu besar mau jadi apa? Nah, si ibu ini menangis dan memukul dada dia. Itu anak saya yang lahir, ya kan. Sekali lagi kalau kamu mungkin anak kamu saya tampar. Itulah kisah pertama yang saya sampaikan ini, ya kan. Nanti part keduanya nanti saya akan ceritakan, kalian ikuti terus kisah ini adalah kisah nyata. Nanti kalian akan tahu anak itu siapa, ya kan. Itu anak yang sekarang sudah bertumbuh dewasa dengan tubuh sehat dan punya rasa semangat, percaya diri yang cukup baik, karena dia sadar anak ini bahwa tujuan hidup dia ini pada masa lampau ini emang punya kekecewaan, tapi dia memaafkan orang tua kandungnya, dan sekarang dia hidup berjalan dengan baik, ya kan, hidup dengan baik dan juga kehidupannya dengan baik, ya kan. Bagi kalian orang tua, ya, yang sudah simak cerita kisah nyata ini, saya mohon untuk kalian semua, ya kan, sayangilah anak kalian. Itu adalah anak buah hati kalian, walaupun kekurangan fisik, cacat seperti apapun, itu adalah pemberian Tuhan yang paling terbaik yang Tuhan berikan. Suatu saat anak yang kamu kucilkan ini, yang kamu tadinya kamu anggap remeh ini, suatu saat anak ini nanti akan lebih baik memperhatikan orang tuanya ke depannya nanti. Nanti kalian bakal sadar, anak ini walaupun banyak kekurangan tapi dia punya banyak kelebihan, punya hati rasa sayang pada orang tuanya. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengar cerita kisah nyata ini, ya kan. Anggap aja ini sebagai pelajaran kita semua sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, ya kan. Kita dukung mereka agar kedepannya tidak telantar dan juga semangat hidupnya juga bisa makin baik lagi, mental, rasa percaya diri yang lebih baik lagi, agar dia tidak minder menjadi orang yang bisa bersosialisasi terhadap orang banyak. Jika dia tidak minder, rasa percaya diri dia akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah simak video ini, ya kan. Dan jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa komennya, agar kita sesama orang tua tahu dari apa penyebabnya, ya kan, si anak ini. Mungkin ada kalian ada keluhan apa gimana, mungkin ada komen apa terhadap kisah kalian bisa komen di bawah ini, ya. Oke, terima kasih. Kalian nanti lanjut part keduanya, ya. Nanti saya akan berikan part keduanya, kisah yang dari pertama ini yang sudah saya ceritakan. Nanti part 2-nya saya akan ceritakan lagi. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Bersama saya dengan Srita Guans.